dengan keikhlasan. Sangat sulitnya untuk melakukan amal dengan ikhlas. Karena ikhlas ini juga merupakan salah satu cara kita untuk mendapatkan kesempurnaan ibadah dengan keikhlasan. Dan kemudian ketika kita beramal dengan keikhlasan, maka kita akan mendapatkan share dari amal itu yang pasti. Karena tujuan kita ibadah itu kan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita misalkan amalnya itu tidak kita gunakan untuk Allah, maka kita tidak akan mendapatkan apapun dari Allah. Tapi kalau kita tujuan amalnya itu untuk Allah, maka kita akan mendapatkan balasan dari Allah. Intinya itu. Tujuan dari amal ini kan untuk Allah. Ya, bukan apa namanya? Maksudnya kita persembahkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melakukan karena maksud yang lain selain Allah, maka ya kita jangan menuntut kepada Allah untuk mendapatkan sesuatu apapun. Kemudian dan amal ini wa huwal ladzi qad umila bin nau' mujahadah wa masyaqqah. Keikhlasan ini ya, amal dengan keikhlasan itu bisa dicapai dengan mujahadah, berjuang dan kerja keras. Tidak bisa kita ikhlas itu tanpa perjuangan. Perjuangan untuk mencapai keikhlasan itu berat. Bukan berat karena fisik sebetulnya, tapi berat karena kita punya musuh yang namanya hawa. Yang tidak rela kita mendapatkan kesempurnaan dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak mendapatkan keridhaan Allah kecuali kita melakukan amaliyah kewajiban dan kesunahan dengan keikhlasan. Kemudian laisa linafs bihi ta'alluq biwajh hadzal amal wa hadzal amal wa umdatul arifin wa muawwalahum fafham. Dan amal ini yang dengan keikhlasan ini tadi, amal yang ikhlas tadi ini, itu adalah sandaran orang-orang arifin dan tujuannya. Tujuan dari orang-orang arif, tujuan dari orang-orang yang salik, orang-orang yang berusaha untuk menuju ke Allah, tujuannya ini tidak akan bisa dicapai kecuali dengan keikhlasan. Maka itu mereka selalu berusaha untuk melakukan amal dan mencari amal untuk bisa ikhlas ini tadi. Memperbanyak amal dan berusaha ikhlas. Memperbanyak amal dan berusaha ikhlas. Karena tujuannya ikhlas, kan ikhlas ini tujuannya kepada Allah. Jadi ibaratnya kita tidak akan bisa mencapai Allah dengan cepat kecuali dengan keikhlasan. Tidak akan sampai tujuan kita kepada Allah dengan cepat dan mudah kecuali dengan amaliyah keikhlasan. Dan keikhlasan tidak akan bisa kita lakukan dengan sempurna kecuali kita melakukan mujahadah, perjuangan dan kerja keras. Bukan secara fisik, tapi mujahadah perjuangan melawan hawa yang selalu berontak dan mencegah kita dan mempengaruhi kita hingga kita melupakan tujuan kepada Allah ini tadi. Wa mithalu dzalik idza kana al-amal shadaqah yakunu musarrif ila man la yurja madh wa la yukhsha dhammah wa la yakuna bi mahabbah wa la sadaqah wa la li sababin min al-asbab allati tartahid nafs ilaihi hada mahdhul ikhlas. Dan kalau dimisalkan dengan amal sedekah, ikhlas itu adalah mengeluarkan sodako itu tadi, dimisalkan dengan sodako ya. Keikhlasan itu seperti apa kalau ditamsilkan dengan sodako? Orang yang mengeluarkan sodako dan la yurja, tidak mengharapkan madah, tidak mengharapkan pujian. Jadi sodakohnya tidak mengharapkan pujian, wali khusyadzamah, dan tidak takut mendapatkan celaan. Kan ada orang dia mengeluarkan sodakoh, kenapa? Karena dicela. Oh kok medit nanti, oh bakhil, oh gembok lah, apa macam-macam kan omongan-omongan gitu ya. Nah ini semuanya kalau kita melakukan karena ini,
maka tidak ada artinya. Kenapa? Karena melakukan sedekah soalnya dibully sama orang karena dia pelit. Ini tidak ada pahala apapun ketika dia sedekah karena orang. Atau dia ingin pujian atau ingin pamrih dari orang ketika dia sedekah tadi sama. Maka tidak ada apapun di situ. Tidak ada ganjaran, tidak ada manfaat apapun. Nah. Kemudian dikatakan lagi, walayakun bimahabba walasad, dan juga bukan karena ingin dicinta dan juga bukan karena persahabatan. Jadi intinya apa? Sodakoh tanpa pamrih apapun, hanya karena Allah. Begitulah ikhlas. Ada orang yang sodakoh karena pujian, orang sodakoh karena takut, orang sodakoh karena pertemanan supaya dianggap teman, supaya dianggap sahabat, supaya tetap dicintai. Maka ini semua bukanlah keikhlasan. Itu contoh. Kemudian wala lisababin minal asbab alladzi tartah nafsu ilaiha. Dan juga bukan dengan sebab-sebab yang menyebabkan hati kita nyaman. Itu ikhlas. Susah loh ini. Kadang kita ini kan merasa merasa puas ketika kita telah melakukan kebaikan. Apakah ini boleh? Dilihat. Kalau kita tujuannya adalah kepuasan hati tadi, maka ini sebetulnya kadar keikhlasannya berkurang. Ada orang sodakoh terus kemudian lego di hatinya, merasa nyaman di hatinya. Kalau tidak sodakoh tidak nyaman di hati. Ini kalau kita kaji dengan ini, maka ini sebetulnya bukan ikhlas 100%. Karena dia menginginkan ada kenyamanan di hati. Tapi kalau dikaitkan dengan Allah, saya melakukan ini supaya Allah menjadikan hati saya nyaman, tenang. Apakah ini ikhlas? Ikhlas cuma tidak 100%. Kan ikhlas itu ada macam-macam. Ada ikhlas orang melakukan karena harapan kepada Allah. Ada yang karena takut kepada Allah. Ada yang semata-mata karena cinta. Nah ini derajat 100%-nya mahabbah ini, derajat 100%-nya ikhlas ini nih, yang melakukan tanpa pamrih. Dan kita mungkin belum waktunya hal yang seperti itu. Maka kebanyakan di antara kita melakukan amal karena maksud dan tujuan yang kita ingin dari Allah. Itu tidak apa-apa, itu ikhlas dan normal untuk kita. Itu kenapa kok sholat? Anak sholat itu hati saya tenang. Boleh tidak gitu? Boleh. Ikhlas? Ya. Karena dengan sholat saya bisa menghadap Allah, saya bisa mendapatkan curahan dari Allah hingga tenang hati saya. Boleh tidak? Boleh. Ente sodako kenapa? Sodako anak bisa enak hidupnya. Karena dengan sodako itu kan subhanallah dunia itu mengalir. Ya sodako itu Allah membalasnya dunia akhirat. Maksudnya ya anak kan punya kerjaan. Ada orang itu setiap dia punya proyek mau menggarap proyek ini dia sodako dulu. Ketika dia sodako proyeknya alhamdulillah. Dan suatu saat dia lupa tidak sodako proyeknya. Sodako tapi betul-betul dengan syarat sahnya sodako kan sudah pernah kita bahas mungkin ya, syarat-syarat sahnya sodako apa saja kan. Sodako bisa tidak sah dan juga syarat gobulnya sodako ada juga itu, bisa juga sodako tidak tergantung jumlah banyak sodakonya tidak sah ada, jumlah banyak sodakonya tidak diterima ada. Jadi ini kita bahas tentang keikhlasan murni 100% tanpa pamrih kecuali kepada Allah. Wala lisababin minal asbab alladzi tartah nafsu ilaiha. Bayangkan. Dan bukan karena maksud dan tujuan menyamankan hati. Bayangkan sampai seperti itu. Nah, kalau kita ngotot ke sini bagaimana? Belum waktunya jangan maksa. Terus, ya sudah kita lakukan seperti yang kita mampu, yaitu kita melakukan amal karena mengharap dari Allah atau takut kepada Allah. Wes. Cuman yang kita kaji ini adalah pengetahuan bahwa ada derajat keikhlasan yang dimiliki para aulia. Maka itu mereka mendapatkan kedudukan di sisi Allah dan kemuliaan karena ini yang mereka lakukan. Wah ini adalah hadza mahdhul ikhlas.
Inilah kemurnian dari keikhlasan. Dari keikhlasan, kemurnian keikhlasan. Dan insya Allah kita memang belum mampu ya, tapi moga-moga aja kita dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan moga-moga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang termasuk golongan orang-orang yang bisa beramal dengan keikhlasan, dengan kesempurnaan dan dengan kesahan, dan juga bisa diterima amaliyah ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadini yaqutin salaha wa nasabu sallallahu alaihi wasallam. Hadratun Nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.